Selamat malam buat Kak Anissa. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wahyu Francesco Tulduta Barat, NIM 055 dari Komas Tambuk 19, Lab 1 KGV. Di sini saya akan mencoba menjelaskan codingan UAS KGV saya. Nah, kalau misalnya kita runkan, programnya akan tampil seperti ini. Nah, di sini tuh ada gambar rumah. Nah, kalau saya klik A, dia akan melihat sisi kiri, dan saya klik D, dia akan melihat sisi kanan. Oke, selanjutnya di sini ada S, dia akan melihat sisi atas, dan W, dia akan melihat sisi bawah. Selain itu, saya juga membuat zoom in dan zoom out. Lalu di sini saya buat untuk rotasinya ada berdasarkan sumbu X, berdasarkan sumbu Y, dan berdasarkan sumbu Z. Oke. Nah, jadi codingannya itu seperti ini. Di sini ada include stdlib.h dan glut.h, di mana ini merupakan library wajib yang kita harus buat supaya bisa menggunakan free glut ini. Nah, di sini saya deklarasikan ada variabel ypoz, zpoz, xpoz, a, b, c, yang dimana tipe datanya adalah float, nilainya ada 0, 0, 0, 0, 0, dan C merupakan float min 10. Nah, di sini ada main program, di mana di main program ini kita bisa melihat init Windows size-nya itu berarti ukuran dari Windows-nya ini, tampilan Windows-nya itu 500 x 500, glut init window position itu merupakan posisinya yaitu 100,100, dan create window-nya itu di sini untuk menampilkan nama jendela saya. Di sini saya buat rumah dan ada NIM saya. Nah, selanjutnya di sini saya memanggil fungsi glut display display, fungsi display. Maka di fungsi display ini saya menggambar fungsi display ini untuk menggambar rumah yang saya buat. Nah, misalnya kita lihat di sini, GL clear ini untuk membersihkan layar, ini untuk menonaktifkan atau mereset transformasi yang sebelumnya ada. Di sini ada GL translate F untuk perpindahan gelombang. Di sini ada rotasi berdasarkan sumbu X, YPOZ berdasarkan sumbu Y, dan ZPOZ berdasarkan sumbu Z. Nah, di sini saya menggambar rumah, di mana saya memanggil fungsi coba. Nah, kalau di fungsi coba itu, di sini udah saya deklarasikan. Nah, misalnya kan fungsi coba, fungsi coba itu nilainya adalah, nah, nilai fungsi coba tadi kan itu ada min 8, min 2, 8, min 2, 8, 2, min 8, 2, 5, 3, 0. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada min 8, maka min 8 menempati posisi X1, min 2 menempati posisi Y1, 8 menempati posisi Y2, begitu seterusnya sampai 0 menempati posisi Z3. Maka kalau misalnya kita lihat codingannya, misalnya nih di sini X1 itu berarti kan min 8. Otomatis kalau misalnya kita buat di sini tuh secara tidak langsung itu artinya itu gini, min 8, lalu di sini ada Y1 itu kalau Y1 itu kan min 2, maka di sini secara otomatis ini secara tidak langsung adalah min 2, dan di sini ada Z2 merupakan 3. Nah, secara tidak langsung di sini adalah 3. Begitu arti dari X1, Y1, Z2, begitu seterusnya sampai ini. Nah, itu untuk gambar rumah. Begitu juga dengan gambar kamar, nilainya sudah saya tentukan. Dia akan menempati posisi di sini. Lalu ada gambar dinding
Begitu juga dengan gambar dinding, udah saya tetapkan nilainya. Selanjutnya di sini ada gambar plafon. Gambar plafon saya menggunakan GL Color. Saya di sini menggunakan GL Color 3F untuk mewarnai komponen yang saya buat. Lalu di sini ada plafon depan, di sini ada plafon belakang, ada jendela kamar 2. Jendela kamar itu ini. Jendela kamar ini, baru jendela kamar 2 itu ini. Baru pintu depan ini, pintu belakang kalau misalnya kita lihat, nah di sini ada pintu belakang, baru jendela jendela kamar itu tadi yang belakang. Nah sekarang ini baru yang depan. Jendela lagi. Jadi kan di sini ada plafon depan itu ini. Kalau plafon belakang itu ini plafon. Nah, selanjutnya di sini ada jendela kamar. Jendela kamar itu di sini. Ini yang belakang. Ini jendela kamar kedua yang belakang. Baru pintu depan. Pintu depan berarti ini. Pintu belakang berarti ini. Baru jendela rumah depan 1. Jendela rumah depan 1 berarti ini. Baru jendela rumah 1 belakang berarti ini. Baru jendela rumah 2 depan itu ini. Baru jendela rumah 2 belakang itu ini. Lalu di sini saya buat GL triangle, di mana GL triangle ini itu untuk membuat segitiga. Nah di sini kan ada cobain. Nah dia memanggil fungsi cobain. Nah kalau kita panggil sama seperti si coba tadi, dia akan menggantikan posisi dari nilai yang udah saya tetapkan. Misalnya di sini cobain. Nah, cobain. Di sini kan Nah, di sini ada min 3, 5, 0 sampai 0. Nah, di sini min 3 itu menempati posisi variabel X1, 5 itu Y1, 0 itu X2, begitu sampai 0 itu Z3. Nah, kalau misalnya ini secara tidak langsung, berarti dia X4. X4 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini dia min 8. Y1 itu kan berarti dia 5. Z3 itu berarti 0. Nah, secara tidak langsung X4, Y1, Z3 itu dia memanggil seperti ini gitu. Selanjutnya untuk atap sudah, dan ini tuh untuk garis GL line ini, untuk garis yang ada di sini. Ini ada garis hitam. Nah, di sini tuh saya buat ini. Nah, ketika saya hapus, maka garis hitamnya tidak ada. Nah, ketika saya hapus, nah garis hitamnya sudah hilang. Nah, jadi fungsi GL lines tadi itu untuk membuat garis. Next, selanjutnya di sini itu ada keyboard, fungsi keyboard, di mana fungsi keyboard ini saya buat untuk merotasikan. Jadi kalau misalnya kita tekan X, nah di sini kan ada expose tambah 5. Expose tadi kan udah kita buat di sini, expose itu 0 kan. Nah kalau misalnya terus di sini juga udah kita buat expose itu merotasi berdasarkan sumbu X. Lalu ada Y pos itu berotasi berdasarkan sumbu Y, dan Z pos itu berdasarkan sumbu Z. Nah, kalau kita ingat, nah kalau dia misalnya kan di sini S, anggap saja ini lurus. Oke. Nah, di sini X, di sini Y. Nah, kalau dia X itu kan dia merotasinya gini. Makanya kalau misalnya kita tekan si X tadi, nah makanya kalau misalnya kita tekan X tadi, nah dia kan ini expose-nya ini kita anggap 0. Nah kalau misalnya kita tekan X tadi,
maka dia akan berputar berdasarkan sumbu X. Nah, dia akan berputar berdasarkan sumbu X. Di mana kita tahu tadi, sumbu X itu akan berputar berdasarkan sumbu X. Begitu juga dengan sumbu Y, dia akan berdasarkan sumbu Y, dan Z berdasarkan sumbu Z. Oke. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.